Saudara-saudariku semuanya, haleluya, haleluya. Kita percaya bahwa doa orang benar besar kuasanya. Kita percaya bahwa Tuhan berkenan dengan doa orang-orang benar. Haleluya, haleluya. Dia mendengarkan doa-doa kita. Dia akan menjawabnya tepat pada waktunya. Haleluya. Kita percayakan hal itu. Haleluya, saya mengundang saudara-saudariku semuanya untuk bangkit berdiri. Ada sebuah nyanyian yang ingin saya nyanyikan bersama dengan jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Saudara-saudari bisa mengikuti saya. Tuhan, aku meninggikan namamu, namamu yang kudus. Lord, my heart can grow so far away and cold, and yet for me your love is still the same. Lord, I bend my knee in awe and fear of thee. My head bowed down in reverence to your name. Lord, my heart can grow. Lord, my heart can grow so far away and cold, and yet for me your love is still the same. Hallelujah. Lord, I bend my knee in awe and fear of thee. My head bowed down in reverence to your name. Lord, I lift your name, your holy name, Jehovah God, Elohim. You're the great I am, the risen Lamb, my comforter and King. Lord, my heart's desire is to be filled with spirit fire. My purpose is to worship you alone. Open up my soul to worship and adore, to be a fragrance over to your throne. Lord, I lift your name, your holy name, Jehovah God, Elohim. You're the great I am, the risen Lamb, my comforter and Lord, my heart's desire. Lord, my heart's desire is to be filled with spirit fire. My purpose is to worship you alone. Open up our souls, O Lord. Open up my soul to worship and adore you, O God. To worship and adore.
fragrance over to your throne. Lord, I lift your name, your holy name, Jehovah God, Elohim. You're the great I am, the risen Lamb, my comforter, and nama yang kudus, nama yang kami tinggikan, nama yang kudus, ku tinggikan. Yehovah Allah, Elohim, Engkau yang kekal, Engkau anak domba, Engkau Allah yang hari ini anak domba, penghiburku, Raja, nama yang kudus, nama yang kudus, ku tinggikan. Yehovah Allah, Elohim, Engkau yang kekal, anak domba, penghiburku, Raja penghiburku, penghiburku, Raja, my comforter and my king, my comforter and king. Haleluya, 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 haleluya. Amen. Sungguh kita datang ke hadapan Dia, masuk ke dalam hadirat-Nya di dalam hormat dan respek kepada Dia, di dalam segenap kekaguman, haleluya, dan takut kita akan Tuhan. Dan biarlah hati kita terbuka senantiasa untuk memuji dan menyembah Dia, amin. Haleluya, haleluya. Kita akan berdoa dan saya mempersilahkan saudaraku Brother Goto dari Lampung. Silahkan dibuka mic-nya brother, untuk memimpin di dalam doa. Haleluya. Ya, tolong. Mari kita bersama-sama berdoa. Bapa di dalam sorga, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang disembah oleh nenek moyang kami Abraham, Ishak dan Yakub, dan yang kami tinggikan pada saat ini Tuhan. Dan kami mengucap syukur atas pemeliharaan dan lawatan-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur buat pengorbanan-Mu di Kalvari Tuhan. Misteri penebusan-Mu untuk kami Tuhan. Untuk orang-orang kudus-Mu Tuhan. Tampillah di zaman ini Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa di surga. Engkau telah menyatukan kami Tuhan. Engkau telah menyatukan dari seluruh suku bahasa dan bangsa Tuhan. Haleluya. Terpuji nama-Mu Bapa di surga. Betapa agungnya Engkau Tuhan. Sehingga pada saat ini Tuhan kami bersama-sama dengan orang-orang kudus-Mu Tuhan. Haleluya. Boleh beribadah. Boleh mengerumuni firman-Mu Tuhan Yesus. Memakan gulungan kitab yang terbuka Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa di surga. Berkati peribadatan malam ini Tuhan. Juga berkati saudara-saudara kami yang terkoleksi melalui alat media yang dipakai Tuhan. Di setiap perhimpunan-perhimpunan Tuhan.
Kau berkati telinga kami Tuhan Yesus, terutama hati kami Tuhan, untuk menikmati firman-Mu malam ini yang akan disampaikan oleh hamba-Mu Tuhan, pastor kami Tuhan Yesus, yang terus mendidik kami, mengarahkan hidup kami untuk menaiki 7 piramida itu Tuhan. Haleluya, kasih itu turun di zaman ini Tuhan Yesus. Engkau sendiri turun di zaman ini Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih buat Nabi kami William Branham Tuhan, yang sudah Engkau utus di abad yang ke-20 Tuhan, sehingga kami hidup di abad yang ke-21 saat ini Tuhan. Bagaimana Nabi-Mu Engkau angkat, haleluya, melihat perataian orang-orang kudus-Mu di seluruh muka bumi ini Tuhan. Disitulah kami Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa di surga. Tampillah mempelai wanita-Mu Tuhan di saat ini Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, Engkau memiliki, haleluya, haleluya, kasih yang begitu besar bagi orang-orang kudus-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa di surga. Berkati Brother Daniel ya Tuhan, yang sudah memimpin pujian Tuhan. Berikan kekuatan supranatural Tuhan. Berikan pengertian dan kewahyuan-Mu lebih lagi Tuhan. Berkati Tuhan saudara kami ini Tuhan, yang hidupnya untuk melayani Engkau Tuhan Yesus. Berkati juga Sister Angel Tuhan sebagai penolongnya Tuhan Yesus. Engkau berkati, berikan kesehatan Tuhan Yesus. Di dalam nama Yesus Kristus. Berkati juga saudara-saudara kami yang ambil bagian dalam pelayanan malam ini Tuhan. Baik pemain musik, baik kameramen Tuhan, berkati Tuhan. Baik saudara-saudara kami yang ada di balik layar Tuhan, operator. Semua orang-orang kudus-Mu Tuhan, Kau berkati peribadatan malam ini Tuhan. Sehingga saudara-saudara kami juga Tuhan, yang ada di setiap perhimpunan dapat mendengarkan kebenaran firman-Mu yang akan disampaikan oleh hamba-Mu, pastor kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terpuji nama-Mu di surga. Ampuni sikap kami Tuhan Yesus. Ampuni hidup kami Tuhan Yesus. Ampuni cara pola pikir kami Tuhan Yesus. Oh terima kasih Bapa di surga. Hari demi hari boleh kami nikmati Tuhan, bahwa Engkau ada bersama dengan kami Tuhan Yesus. Engkau bersama dengan orang-orang kudus-Mu Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Nabi kami sudah tidak ada di muka bumi ini Tuhan, yang saat ini sedang menantikan kami, yang sedang berjalan-jalan di muka bumi ini Tuhan, untuk memanifestasikan firman-Mu Tuhan Yesus. Oh haleluya, mempelai wanita-Mu memiliki power yang kudus itu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa di surga, terpuji nama-Mu di surga. Dari awal sampai akhirnya Tuhan, peribadatan malam ini Tuhan, Engkau yang berkuasa, Engkau yang bertata, Engkau yang bekerja Tuhan, melalui orang-orang kudus-Mu yang memiliki power untuk melayani Engkau Tuhan Yesus. Engkau berkati Tuhan Yesus. Berkati juga Tuhan firman yang akan dikumandangkan oleh seorang pastor kami Tuhan Yesus, sehingga akan diterima Tuhan oleh orang-orang kudus-Mu di setiap perhimpunan-perhimpunan Tuhan Yesus. Baik yang kami kenal maupun yang tidak kami kenal, saudara-saudara kami Tuhan Yesus. Oh sehingga akan menembus bagi mempelai wanita-Mu yang ada di daerah di mana saudara-saudara kami tinggal Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa di surga. Dari awal sampai akhir Tuhan, ibadah kami serahkan dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa, dan kabulkan doa kami Tuhan. Kabulkan doa orang-orang kudus-Mu Tuhan, yang saat ini mengalami sakit Tuhan, Kau sembuhkan Bapa. Terima kasih Bapa di surga. Amen. Kami juga berdoa buat Sister Esther Tuhan. Berkati buah kandungannya juga Tuhan. Berkati Berinto Tuhan. Haleluya. Cukupkan apa yang menjadi keperluan bagi saudara kami ini Tuhan Yesus. Terima kasih bayi yang dalam kandungan juga Tuhan, berkati Bapa. Terima kasih Bapa di surga. Kabulkan doa dan permohonan kami Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan menaikkan doa-doa kami juga Bapa. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Haleluya. Haleluya. Terpujilah Tuhan bahwa kita memiliki Allah yang nyata dan real di tengah-tengah kita. Haleluya. Mari kita saling berjabat tangan satu sama lain. Haleluya, biarlah jalan kita senantiasa dipenuhi dengan kasih-Nya. Oh, biarlah aku berjalan di jalan-Mu Tuhan. Haleluya. Glory. Amen. Pujilah Tuhan. Biarlah aku berjalan di jalan-Mu Tuhan, antar negeri yang mulia. Hiburkan yang susah dan hati yang sedih. Penuhi jalanku dengan kasih.
sisimu selalu aku tetap dalam firman, jaga dari murka, buat jiwa bersuka. Penuhi jalanku dengan kasih. Haleluya, haleluya. Penuhi jalanku dengan kasih. Dalam naungan berpah di surga. Amen, haleluya. Biarlah aku berjalan, tersenyum, bernyanyi. Penuhi jalanku dengan kasih. Kelak tiba waktunya, kelak tiba waktunya, tiada lomba lagi, tapi diam di surga mulia. Oh haleluya. Biarlah aku bernyanyi hingga tiba sana. Penuhi jalanku dengan kasih. Fill my way every day with love. Fill my way every day with love. As I walk with the heavenly dove, let me go all the while with a song and a smile. Fill my way every day with soon the race will be over. Soon the race will be o'er, and I'll travel no more, but abide in my home above. Let me sing, blessed King. Let me sing, blessed, all the way to the shore, all the way to the. Fill my way every day with love. Fill my way every day with love. Oh glory, hallelujah. As I walk with the heavenly dove, let me go all the while with a song and a smile. Fill my way every day. Let me go all the while with the song and the smile. Let me go all the while with a song and a smile. Fill my way every day with. Fill my way every day with love. Praise the Lord. Haleluya, haleluya. Biarlah jalan kita senantiasa kita berjalan di dalam terang. Haleluya, dipenuhi dengan kasih-Nya. Amin. Haleluya, silakan duduk saudara-saudara yang terkasih. Haleluya, berjalan senantiasa dengan nyanyian dan senyuman. Amin. Haleluya, haleluya. Berjalan sampai kita akan naik di pertemuan di udara itu. Seperti Henok berjalan. Haleluya. Dia berjalan bergaul erat dengan Allah dan tidak ditemukan lagi. Bagi kita ada pertemuan di udara. Amin. Haleluya, pertemuan yang manis. Oh, ada pertemuan di udara. Glory. Ingatlah kisah tentang Nabi Musa. Ingatlah kisah tentang Nabi Musa.
Raja Daud yang pemberani, juga tentang Yusuf dan mimpinya, serta Yunus dalam perut ikan, serta Yunus dalam perut ikan. Ada banyak kisah di Alkitab, ada banyak kisah di Alkitab. Kita akan berjumpa dengan mereka. Tuhan pasti bawa kita ke sana. Pertemuan di udara. Haleluya. Ada pertemuan di udara. Pertemuan yang manis. Saya rindu bertemu di sana, jauh di udara. Haleluya. Nyanyian yang terdengar yang belum pernah didengar adalah kegirangan dan anak Allah yang pimpin kita. Pertemuan di udara. Ada banyak orang yang akan tertinggal. Ada banyak orang yang akan tertinggal. Sebab tiada tempat bagi mereka. Dan Injil pun berhenti dikhotbahkan. Sebab mereka sudah menolaknya. Tiada lagi doa untuk mereka. Sebab waktunya sudah selesai. Segala beban kita akan diangkat. Pertemuan di udara. Oh, ada pertemuan. Ada pertemuan di udara. Pertemuan yang manis. Saya rindu bertemu di sana, jauh di udara. Amen. Nyanyian yang terdengar yang belum pernah didengar adalah kegirangan dan anak Allah yang pimpin kita. Pertemuan di udara. Setiap orang yang ragu akan gagal. Setiap orang yang ragu akan gagal. Memang mereka tak percaya. Senantiasa hanya menggerutu.
to be, there is going to be, there is going to be a meeting in the air, in the sweet, sweet by and by. I'm going to meet you there in that home beyond the sky. Such singing you will hear, never heard by mortal ear. 'Twill be glorious, I do declare. And God's own Son will be the leading one at the meeting. And God's own Son, hallelujah. And God's own Son will be the leading one at the meeting in the air. Haleluya. Glory, haleluya, haleluya. Segera kita akan mengadakan sebuah reuni besar. Haleluya, sebuah pertemuan yang manis. Segera pertemuan di udara. Oh, sebuah pertemuan yang akan mulia pada waktu itu. Hari yang mulia, hari yang kita nanti-nantikan, amin. Haleluya, terpujilah Tuhan Allah kita. Mari kita kembali bangkit berdiri, saudara-saudariku semuanya. Haleluya, kembali firman Tuhan akan diperdengarkan bagi kita dan diajarkan melalui hambanya, pastor kita. Haleluya, untuk terus mempersiapkan kita. Haleluya, we have seen him. Kita sudah melihat dia. Kita sudah melihat dia di zaman ini. Oh, tidakkah hati kita bersuka cita? Oh, tidakkah kita ingin memuji Yesus? Haleluya, haleluya. Amen. Glory. A God called people, a holy bride, a revelation of Jesus Christ. My eyes are open and He's turned my heart to Him for restoration, the word fulfilled again. We have seen Him, we have seen Him, we have seen Him in this day. Oh, hallelujah, oh, praise to Jesus. We have seen Him in this day. A fountain open, an anthem light, a bride victorious at rapture time. And then a moment we shall have our bodies changed, and standing in perfection we'll see Him once again. We will see Him, we will see Him, we will see Him on that day. Oh, hallelujah, oh, praise to
Haleluya, haleluya, haleluya. Praise the Lord. Haleluya. Amen. Inilah zamannya pewahyuan itu. Inilah masanya pemanifestasian itu. Tuhan, Dia, Kristus, Firman itu sudah memanifestasikan dirinya di zaman ini. Dan Dia datang kepada milik kepunyaannya. Haleluya. Yaitu adalah mempelai wanitanya, orang-orang yang ditebus. Sehingga oleh iman Anda melihat Dia di zaman ini. Oleh iman Anda melihat Kristus di zaman ini. Karena Dia sudah berkata, aku akan mendirikan gerejaku di atas batu karang pewahyuan ini. Untuk melihat Dia di zaman ini hanya oleh pewahyuan. Dan pewahyuan itu harus datang dari Dia langsung ke dalam hati Anda. Haleluya. Sebagai orang-orang yang dilahirkan kembali. Sehingga Anda bisa melihat Dia di zaman ini. Dan Anda sedang menantikan Dia yang akan datang tidak akan lama lagi. Haleluya. Oleh pewahyuan Anda melihat. Oleh pewahyuan, oleh iman Anda tahu bahwa Dia ada di sini. Amen. Praise the Lord. Bagi mereka yang di luar pesan, di luar mempelai wanita, mereka bisa mengutip firman Tuhan yang berkata, 2-3 orang berkumpul di dalam namaku, aku hadir di tengah-tengahmu. Mereka bisa mengutip firman itu. Dan mereka percaya Tuhan hadir di tengah-tengah mereka. Tapi mereka tidak akan mampu melihat Dia menyatakan dirinya, menampakkan dirinya di zaman ini. Amin. Haleluya. Anda dan saya juga bisa mengutip hal yang sama. Dan saya percaya malam ini Dia ada di sini. Karena kita berkumpul di dalam namanya, memanggil namanya, menantikan hadiratnya. Dan Dia ada di sini. Amin. Tapi Anda dibuat melihat lebih lagi. Anda melihat Dia turun di 1 Tesalonika 4. Anda melihat Dia turun dan hadir di zaman ini. Di Kejadian pasal 18. Anda melihat Dia turun dari sorga di Wahyu pasal 10. Amin. Anda melihat Dia di dalam pemanifestasiannya. Firman yang tersingkap di zaman ini. Haleluya. Itulah sebabnya Anda bisa menyanyikan pujian ini. Sebab kita sudah melihat Dia di zaman ini. Amin. Di akhir zaman ini. Haleluya. Dia datang bagi mempelai wanitanya. Oh, terpujilah nama Tuhan. Haleluya. Dan sebelum kita akan masuk ke lanjutan pembahasan khotbah, apakah ini tanda kesudahan itu tuan-tuan? Mari kita tundukkan kepala dan hati kita untuk menghampiri tahta kasih karunia-Nya. Memohonkan berkat-berkat-Nya, memohonkan pertolongan-Nya, memohonkan urapan-Nya dan pewahyuan dan pengertian, supaya dicurahkan ke atas kita masing-masing, Anda masing-masing, dimanapun saudara-saudari berada, sebagai orang-orang yang menantikan hadirat-Nya, sebagai orang-orang yang beribadah kepada Dia, sebagai orang-orang yang mengasihi kedatangan-Nya, sebagai orang-orang yang sudah dilawat sendiri oleh Tuhan yang turun di zaman ini. Menyatakan dirinya ke dalam hidupmu dan mengubah hidupmu, merubah cara berpikirmu, merubah hatimu, mengubahkan keinginanmu, mengubahkan jalanmu, seperti malaikat itu yang bergumul dengan Yakub dan Yakub menang, dan malaikat Allah itu memukul pangkal paha Yakub sehingga dia tidak lagi sama jalannya seperti yang sebelumnya, dan namanya pun tidak bisa lagi sama. Dari Yakub berubah menjadi Israel. Maka itu adalah hal yang sama berlangsung di zaman ini. Untuk itulah Dia datang di zaman ini, menampakkan dirinya di zaman ini. Haleluya. Karena harus tampil Yakub di akhir zaman. Dan yang harus bergumul dengan malaikat Allah itu sendiri. Dan Anda harus menang. Haleluya. Sebelum fajar menyingsing. Amen. Dan Dia harus memukul tuh. Haleluya. Pangkal pahamu. Haleluya. Spiritual. Amen. Sehingga hidupmu diubahkan. Dan Anda menjadi pemenang. Namamu diubahkan. Amen. Haleluya. Anda bukan lagi nama denominasi. Tapi Anda adalah mempelai wanita. Anda adalah Nyonya Yesus Kristus. Oh, terpujilah namamu ya Tuhan. Haleluya.
Engkau yang senantiasa terus melimpahkan berkat-berkat-Mu. Terima kasih ya Tuhan, kami bersandar penuh kepadamu Tuhan, dan memohonkan Engkau untuk hadir di tengah-tengah kami pada saat ini Tuhan, di malam hari ini ya Tuhan, sebagaimana Engkau sudah hadir bersama dengan kami, dan mengurapi doa demi doa yang dinaikkan Tuhan, dan kami percaya hal itu menjadi kesukaan-Mu Tuhan. Melihat anak-anak-Mu berlutut, berdiri Tuhan, dimanapun mereka berada, dan berkomunikasi dengan Engkau Tuhan, di dalam doa, haleluya, itulah hal yang ingin Kau lihat di zaman ini Tuhan, sebagai pemanifestasian daripada pekerjaan-pekerjaan yang baik itu Tuhan. Sebab tidak ada seorang pun yang mampu berdoa dan doa didengar selain orang-orang pilihan-Mu Tuhan. Karena Engkau hanya menyedengkan telinga-Mu Tuhan kepada mereka yang sudah Engkau kenal sebelum dasar dunia ada Tuhan. Dan Engkau mengabulkan setiap doa demi doa, permohonan demi permohonan Tuhan. Sebab kami adalah orang-orang yang selantiasa kurang Tuhan Yesus. Dan hanya Engkau yang bisa menambah-nambahkan Tuhan. Kami adalah orang-orang yang senantiasa berharap dan menantikan-Mu Tuhan. Pertolongan yang daripada-Mu Tuhan, supaya kami senantiasa Tuhan berdiri tegak, kuat Tuhan, kokoh Tuhan Yesus. Di dalam menghadapi situasi dunia yang semakin menggoncangkan Tuhan, yang semakin menjadi kacau, sebagaimana dunia dikuasai oleh misteri Babylon. Dan Babylon artinya adalah kekacauan itu sendiri. Oh Tuhan, di tengah-tengah kekacauan ini Tuhan, di tengah-tengah kegelapan yang kelam, Engkau masih menerangi kami dengan terang firman-Mu, dan menjadikan kami anak-anak terang di zaman ini Tuhan, sehingga kami tidak Tuhan dilanda kekacauan Tuhan. Karena Engkau adalah penghibur kami ya Tuhan, Engkau adalah penolong kami Tuhan, dan hanya kepada-Mu lah Tuhan, dan kepada tangan-Mu kami mau bersandar Tuhan. Biarlah Engkau yang terus pimpin langkah kami Tuhan, supaya kami ada di dalam jalan-jalan-Mu Tuhan, yang sudah Engkau tetapkan Tuhan. Kami datang ke tempat yang sudah Engkau tentukan, yaitu tempat untuk menyembah Tuhan, di mana Engkau menempatkan nama-Mu di situ Tuhan. Haleluya. Dan di situ ada darah-Mu yang terpercik Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau yang memenuhkan segala kebutuhan umat-Mu Tuhan. Dan Engkau Tuhan yang memohonkan, menyucikan, menguduskan Tuhan setiap pikiran dan hati Tuhan. Ampuni setiap pelanggaran, bahkan dosa sekalipun Tuhan Yesus. Sehingga umat-Mu layak Tuhan untuk Tuhan menghampiri Engkau, menghampiri tahta kasih karunia-Mu, memohonkan dan Engkau mengabulkannya Tuhan. Berbicara dengan-Mu, berseru dan Engkau mendengarkannya Tuhan Yesus. Oh terima kasih Bapa di surga. Engkaulah pemenuh kami dalam segala sesuatunya Tuhan. Haleluya. Biarlah Tuhan Engkau yang terus mengurapi kami Tuhan, membawa kami Tuhan untuk berjalan senantiasa dengan setia Tuhan, untuk menikmati firman demi firman Tuhan, mengingatnya di dalam hati Tuhan, dan memohonkan supaya firman demi firman yang sudah Engkau ajarkan itu Tuhan, yang sudah dibaca itu Tuhan, Engkau pahatkan ke dalam loh-loh hati, sehingga kapan saja firman itu Tuhan dibutuhkan di dalam jalan-jalan kehidupan ini Tuhan, maka roh kebenaran akan mengingatkannya untuk kami Tuhan. Oh terima kasih Bapa, sehingga kami tahu dan kami sadar Tuhan bahwa hidup kami betul-betul harus menjadi tawanan Yesus Kristus. Dan kami Tuhan, Engkau ajar untuk tidak bersandar kepada pengertian kami sendiri, menanggalkan segala rintangan, menanggalkan segala dosa, menanggalkan segala pemikiran manusia yang menghalangi Tuhan, untuk mengenakan pikiran Yesus Kristus Tuhan. Untuk kami Tuhan Yesus, layak dalam pandangan-Mu Tuhan, sebagai orang-orang yang sudah Engkau tentukan predestinasi, yang Engkau tebus Tuhan, untuk Tuhan menggenapkan setiap maksud dan kehendak-Mu Tuhan, yang sempurna itu Tuhan, yaitu untuk membawa kami dari kemuliaan kepada kemuliaan Tuhan, untuk menggenapkan Tuhan setiap baris demi baris Tuhan, nubuatan demi nubuatan Tuhan, dan yang hanya tergenapi melalui kehidupan kami sebagai orang-orang yang dipilih Tuhan, dan sebagai orang yang Kau pilih untuk hidup di akhir zaman ini. Maka Engkau sendiri Tuhan yang membuktikan kehadiran-Mu
di dalam setiap pribadi Tuhan Yesus, di dalam setiap keluarga Tuhan, di dalam pelayanan, di dalam jemaat ini Tuhan Yesus. Sehingga kami tahu bahwa kami bukan sekedar mengklaim, tapi kami memiliki pembuktian itu Tuhan Yesus. Haleluya. Dan hidup kami yang diubahkan Tuhan, hari demi hari, adalah sebuah pembuktian Tuhan, bahwa kami adalah suratan Kristus yang hidup, yang berjalan-jalan di muka bumi ini Tuhan, yang dibaca oleh semua orang Tuhan. Dan bahwa hidup kami Tuhan, dari gelap Kau bawa kepada terang, dan kami menjadi terang sebagaimana Engkau adalah terang itu sendiri Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, biarlah Tuhan Kau terus tuntun dan pimpin di dalam pembahasan khotbah. Apakah ini tanda kesudahan itu Tuhan, dan menyelesaikannya Tuhan di bawah bimbingan dan tuntunan daripada Sang tutor kami, pengajar kami yang tak terlihat Tuhan, dan kami bersandar sepenuhnya kepada kekuatan Roh Kudus-Mu Tuhan, dan pakai mulut hamba-Mu untuk menyatakan hal-hal itu Tuhan, apa yang Kau inginkan sesuai dengan kehendak-Mu dan dengan cara-Mu yang benar Tuhan. Terpujilah Engkau El Elyon Elohim kami, Jehovah Yesus Kristus, singa dari suku Yehuda Tuhan. Oh, Engkaulah Jehovah kami. Dan Tuhan, kiranya Engkau mengabulkan setiap doa dan permohonan, dan memberkati setiap pujian penyembahan Tuhan, memberkati setiap saudara-saudariku yang mengambil bagian dalam pelayanan Tuhan, memberkati Tuhan setiap pengerja Tuhan Yesus, haleluya, urapi mereka terus, dan mereka terus berjalan untuk menyelesaikan semuanya Tuhan, di dalam misi-Mu, di dalam penugasan-Mu Tuhan, di bawah urapan Roh Kudus-Mu, di zaman ini Tuhan, yang sudah terlepas oleh pesan terang di waktu senja ini Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, kami ucapkan syukur Tuhan, dan dengan segala kerendahan hati kami menantikan-Mu Tuhan. Haleluya, terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus yang mulia, yang kami puji dan kami hormati dan kami tinggikan, kami mohonkan semuanya ini. Haleluya, amin. Haleluya, terpujilah nama Tuhan. Saya undang saudara untuk membaca di nas kitab suci kita. Tuhan berkati kita semuanya pada malam hari ini, dimanapun saudara-saudariku yang terkasih berada pada saat ini. Kita baca di kitab Matius pasal 24. Dan saya mohonkan supaya saudara-saudari di rumah mengulang dan mengulang apa yang sudah dikhotbahkan, dan buat catatanmu supaya Anda tidak lupa. Itulah hal yang sangat baik, dan itu yang diinginkan oleh Roh Kudus. Bahkan ketika Anda sedang mendengar, Anda ambil pena, Anda ambil catatanmu, dan Anda mencatat mana yang perlu Anda catat, dan kemudian selesai ibadah, Anda ulang lagi dan buat catatanmu lebih banyak lagi. Sehingga ketika Anda butuh, maka Anda tinggal membuka catatan. Amin. Praise the Lord. Dan jika Anda belum mengerti, Anda bisa bertanya. Praise the Lord. Saya ambil contoh seperti yang akan kita baca, Matius 24 ayat 32. Tariklah pelajaran dari perumpamaan tentang pohon ara. Apabila ranting-rantingnya melembut dan mulai bertunas. Anda harus catat itu. Apa pohon ara? Apa itu ranting-rantingnya melembut? Apa itu mulai bertunas? Kamu tahu bahwa musim panas sudah dekat. Apa itu musim panas? Apa yang dimaksudkan sudah dekat? Dan Anda akan memiliki banyak catatan, sehingga ketika khotbah demi khotbah dinyatakan terus, dan ketika Anda membaca nas-nas kitab suci di dalam Alkitab, dan Anda membaca khotbah-khotbah Nabi, maka pengertian demi pengertian akan semakin ditambah-tambahkan. Karena itu juga yang saya lakukan. Karena memori saya terbatas. Amin. Mungkin hanya 32 giga, sedangkan yang Tuhan ingin kasih miliaran giga. Jadi gimana yang 32 giga akan bisa menampung yang bermiliar-miliar? Karena bumi tak bisa menampung semua peristiwa yang dijalani oleh para rasul, nabi, dan Tuhan Yesus, dan bahkan Brother Branham. Tidak ada langit yang akan bisa menampung tulisan-tulisan tersebut. Oh, terpujilah nama Tuhan. Haleluya. Praise the Lord. Maka butuh catatan. Ayat 33. Demikian juga jika kamu melihat semuanya ini. Demikian juga jika kamu melihat semuanya ini. Ketahuilah bahwa waktunya sudah dekat. Sudah diambang pintu.
Anda harus catat, apa itu maksudnya di ambang pintu, apa itu waktunya sudah dekat, apa itu maksudnya melihat semuanya ini. Ya kan? Ayat 34. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya angkatan ini tidak akan berlalu sebelum semuanya ini terjadi, sebelum semuanya ini tergenapi. Anda harus catat itu, apa angkatan yang dimaksudkan, siapa angkatan yang dimaksudkan. Orang lain kah, dirimu kah, atau angkatan yang sebelumnya kah, atau angkatan yang akan datang. Sehingga Anda tidak akan salah. Sehingga Anda tahu persis, oh angkatan yang dimaksudkanlah ini. Amen. Praise the Lord. Ayat 35. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Haleluya. Tetapi tentang hari dan saat itu, tidak seorang pun yang tahu tentang hari dan saat itu. Day and hour, hari dan jam. Amin. Tentang hari dan jam, tidak ada seorang pun yang tahu. Malaikat-malaikat di sorga tidak, dan anak pun tidak, hanya Bapa sendiri. Father only. Haleluya. Hanya Bapa yang tahu. Ayat 37. Sebab sebagaimana halnya pada zaman Nuh, demikian pula halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia. Ayat 36 adalah meterai ketujuh. Dan tentang meterai ketujuh, hanya dikatakan, hanya Bapa yang tahu. Jam dan hari, hanya Bapa yang tahu. Haleluya. Jadi ketika Anda mendengar dari pembahasan khotbah, apakah ini tanda kesudahan? Itu tuan-tuan, Brother Branham menyebut, tahun 1957 saya mendapatkan penglihatan pagar saya digeser. Ya kan? Melihat bulldozer. Tahun 61 sampai 62, saudara-saudari datang kepada saya dan membawa 6 mimpi berturut-turut, dan Tuhan memberikan penafsiran demi penafsiran. Tanggal 22 Desember 1962, Tuhan memberikan penglihatan yang besar. Malaikat-malaikat, dan saya diangkat ke dalam kumpulan malaikat-malaikat tersebut. Sehingga Anda bisa mengkaitkan apa yang dikatakan oleh Brother Branham dengan nas yang dibaca pada malam hari ini. Tetapi tentang hari dan jam, tidak ada seorang pun yang tahu, hanya Bapa itu sendiri. Haleluya. Bayangkan kalau Anda tidak memiliki hari, bulan, tanggal, yang penting roh, yang penting nanti kalau Tuhan kasih tahu, pasti tahu semuanya. Itu teori. Dan itu konspirasi. Ya kan? Dan Anda membuat suatu teori yang tidak akan pernah ada ujung kesimpulannya. Alias terus mengambang dan tidak pernah akan bisa mendarat. Tuhan tidak demikian. Apa yang Dia ucapkan itu pasti dan punya makna yang jelas. Dan Tuhan punya maksud yang jelas. Tuhan bukan seperti manusia. Anda mengucapkan sesuatu, kemudian orang lain mendengar. Apa maksudnya itu? Ya itulah. Tuhan bukan seperti manusia. Manusia mengucapkan dan bahkan dia tidak tahu apa yang dia omongkan. Amin. Dan bahkan dia mengucap begitu saja, tapi orang lain pun tidak tahu apa yang dia ucapkan. Tuhan pasti dengan setiap perkataannya. Itulah sebabnya di ayat yang sebelumnya dikatakan, langit dan bumi akan berlalu, tapi perkataan-perkataanku, firmanku tidak akan berlalu. Satu titik iota pun tidak akan terlewatkan untuk tidak tergenapi. Praise the Lord. Jadi kalau Tuhan katakan di ayat 36 tentang hari dan jam, tak ada seorang pun yang tahu, hanya Bapa, maka perhatikan khotbah Brother Branham. Karena ini adalah berbicara tentang meterai ketujuh, sunyi senyap selama setengah jam di sorga. Wahyu 8 ayat 1. Dan kemudian dilanjut di ayat 37. Sama sebagaimana halnya pada zaman Nuh. Praise the Lord. Ayat 36, tidak ada seorang pun yang tahu, hanya Bapa yang tahu. Tapi di ayat 37, sebab sebagaimana halnya pada zamannya Nuh,
Demikian pula halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia. Amin. Siapa Anak Manusia? Kristus. Anak Manusia menunjuk pelayanan seorang nabi. Amin. Bagi Anda yang baru, mungkin Anda belum mengerti yang saya maksudkan, tapi ikutin saja. Anak Manusia berbicara tentang pelayanan seorang nabi. Anda bisa baca di kitab Daniel, Anda bisa baca di kitab Yeskiel pasal 2. Tuhan menyapa Daniel dan Yeskiel dengan ucapan, "Hai anak manusia." Anak manusia lah menunjuk pelayanan seorang nabi. Dan ada 3 anak, nama anak yang dipakai, yaitulah anak manusia, nabi, anak Allah, imam besar, dan anak Daud. Berbicara tentang raja. Nabi, imam, raja. Praise the Lord. Kalau masih ingat khotbah di Siber, Mazmur 37, Mazmur 73. Kemudian saya lanjutkan di ayat 38. Sebab sebagaimana mereka pada zaman sebelum air bah itu makan dan minum, kawin dan mengawinkan sampai kepada hari Nuh masuk ke dalam bahtera. Ayat 39, perhatikan. Dan mereka tidak tahu. Anda bisa bayangkan. Dan mereka tidak tahu akan sesuatu sebelum air bah itu datang. Dan ketika air bah datang, ketika hujan turun, barulah mereka sadar. Apa yang dikhotbahkan Nuh selama ratusan tahun, itulah benar adanya. Dan ketika mereka melihat Nuh masuk, mereka mengetok-ketok pintu, "Nuh, buka pintu, buka pintu." Tapi Nuh berkata, "Bukan aku yang menutup, Tuhan yang menutup." Dan sebelum Tuhan menutup pintu bahtera, Tuhan yang mengundang Nuh untuk masuk. "Come, mari, datanglah, masuklah kemari." Tuhan ada di dalam bahtera. Itulah nyanyian tadi. Kita sudah melihat Dia, Kristus, di zaman ini. Seandainya mereka di zaman itu percaya kepada pemberitaan Nuh, maka mereka akan melihat Tuhan yang sudah menampakkan diri terlebih dahulu kepada Nuh. Tuhan yang sama di zaman Nuh adalah Tuhan yang sama di zaman Branham. Jikalau Anda dan saya, jikalau dunia ini mau percaya kepada pemberitaan pesan Nabi Elia, malaikat yang ke-7 di zaman ini, niscaya mereka akan melihat Tuhannya Branham. Amin. Melihat Kristus yang menampakkan diri terlebih dahulu kepada nabinya. Menggenapkan Amos 3 ayat 7. Karena jika Tuhan turun kepada seorang manusia, nabi dalam hal ini, harus ada sesuatu yang berlangsung di bumi. Amin. Itulah sebabnya sunyi senyap selama setengah jam di sorga. Karena itu berbicara tentang Tuhan turun. Misteri kedatangan Tuhan. Haleluya. Namun apa yang dikatakan di ayat 39? Dan mereka tidak tahu. Sama seperti zaman Laodikia. Wahyu 3 ayat 17. Dan kamu tidak mengetahuinya. Tapi tidak dengan Yohanes pasal 14. Ketika Yesus berkata, pada hari itu kamu akan tahu. Aku di dalam kamu, kamu di dalam aku. Haleluya. Mempelai wanita akan tahu, amen. Sebab dijanjikan roh kebenaran akan tinggal di dalam kamu. Praise the Lord. Haleluya. Dan jika dikatakan di ayat yang ke-35 tadi, atau 36, tentang hari dan jam, tidak ada seorang pun yang tahu, hanya Bapa yang tahu. Dan jika Bapanya Yesus yang adalah Roh Kudus, menggenapkan perkataan anaknya yang tunggal, yang berkata, pada hari itu kamu akan tahu. Maka jika Roh Kudus diam di dalam Anda, tidakkah Anda akan mengenal perkataan ini? Tidakkah Anda akan dibuat mengerti apa yang dimaksudkan oleh Tuhan Yesus? Dan Matius 24 ayat 36 adalah meterai ke-7. Maka tidakkah Anda akan dibuat melihat, amen, bahwa meterai ke-7 adalah kedatangan Tuhan di zaman ini? Maka tidakkah Anda melihat Dia di zaman ini?
Dan kita akan melihat dia lagi di pertemuan di udara. Oh, haleluya. Jika orang-orang di dunia mau percaya kepada pemberitaan pesan ini, niscaya mereka pasti melihat Yesus yang sama di zaman ini. Terpujilah nama Tuhan, haleluya. Dan mereka tidak akan mengetahui. Dan mereka tidak tahu akan sesuatu sebelum air bah itu datang. Jadi mereka akan sadar setelah penghakiman datang. Itulah sebabnya di Meterai ke-6 dikatakan, mereka berteriak kepada batu karang, supaya menyembunyikan diri mereka dari murka anak domba. Tapi sudah terlambat, mereka baru sadar. Dan melenyapkan mereka semua. Demikian pula lah halnya kelak pada kedatangan anak manusia. Oh, terpujilah nama Tuhan. Anak manusia datang untuk menyelamatkan mereka yang ditebus. Yang dia tebus oleh darahnya. Dia datang juga untuk menghakimi dunia ini. Nas yang lain mau saya baca adalah di Lukas 17 yang terkait dengan zamannya Nuh. Lukas 17 ayat 26. Dan sama seperti terjadi pada zaman Nuh, pada hari-harinya Nuh, demikian pula lah halnya kelak pada hari-hari anak manusia. Mereka makan dan minum, mereka kawin dan dikawinkan, sampai kepada hari Nuh masuk ke dalam bahtera. Lihat, mereka sibuk dengan hal-hal yang duniawi. Makan, minum, kawin, mawin adalah hal-hal yang sehari-hari dilakukan oleh manusia manapun. Tidak terkecuali mempelai wanita. Apakah Anda tidak melakukan makan, minum? Anda tetap melakukan yang sama. Apakah Anda tidak mau kawin? Anda juga mau menikah. Amin. Tapi Anda bukan orang-orang dunia yang tidak tahu. Anda adalah orang-orang yang dikhususkan untuk mengetahui. Amin. Dan mereka tidak tahu, mereka sibuk dengan hal-hal yang seperti itu. Bicara makan dan minum, kawin, mawin. Oh, brother and sister, bicara hal-hal yang dasar. Dan hal-hal ini harus dipenuhi dengan bekerja, cari uang, bisnis, dagang, dan seterusnya. Sampai kepada hari Nuh masuk ke dalam bahtera. Sampai pintu kasih karunia tertutup. Dan mereka tidak tahu menau. Kenapa mereka tidak tahu menau? Karena mereka tidak mau tahu apa yang menjadi programnya Tuhan untuk zaman ini. Mereka tidak tahu, mereka tidak mau tahu apa yang dilakukan oleh Nuh di zaman itu. Apakah mereka tidak melihat apa yang dilakukan Nuh? Mereka melihat. Tapi mereka tidak mau tahu. Mereka tidak mau terlibat. Mereka justru sebaliknya mengejek, mengolok-olok. Amin. Dan ketika Nuh masuk dalam bahtera, barulah mereka sadar. Sudah terlambat. Lalu datanglah air bah dan membinasakan mereka semua. Terpujilah nama Tuhan atas pembacaan firman-Nya. Silakan duduk. Tuhan berkati kita semuanya. Jadi ada proses. Mereka tidak tahu ketika Tuhan sudah datang. Amin. Dan Tuhan mengerjakan untuk maksud apa dia datang. Pertama, melalui nabinya. Amin. Dan yang kedua, melalui orang-orang yang percaya kepada pemberitaan nabinya. Dan orang-orang melihat Anda dan saya. Karena Anda dan saya adalah suratan Kristus. Amin. Yang dibaca oleh semua orang. Orang-orang melihat pelayanan Nabi. Bahkan sampai hari ini videonya pun tetap ada, beredar di seluruh dunia. Fotonya tetap ada, beredar di seluruh dunia. Ada amin. Mereka melihat, mereka mendengar. Tapi mereka tidak mau tahu. Karena mereka sibuk dengan program mereka. Makan, minum, kawin, mawin, bisnis, dagang, ngumpulkan uang, ngumpulkan emas. Betul? Ya, ketika Anda mendengar berita, amin, orang-orang elit global itu sedang mengumpulkan emas sebanyak mungkin, maka Anda harus ingat apa yang dikatakan Brother Branham. Maka Anda harus tahu
September 2020, apa yang berlangsung? Dan apa yang harus Anda lakukan? Karena di Wahyu 3 dikatakan, belilah daripadaku emas yang sudah dimurnikan. Karakter Kristus harus terbentuk di dalam dirimu dan di dalam diri orang-orang percaya. Amin. Haleluya. Saya teringat ketika Perang Dunia Kedua. Sebelum Perang Dunia Kedua berlangsung. Di tahun 1930, 34, 33, 34, Presiden Amerika Serikat Roosevelt mengeluarkan undang-undang menarik semua emas yang dimiliki oleh rakyat Amerika dengan tanda kutip ingin memulihkan perekonomian karena sudah dilanda oleh depresi global. Menarik semua emas yang dimiliki oleh rakyat Amerika, membelinya dengan harga murah dan kemudian menjualnya dengan harga tinggi. Dan kalau mereka tidak mau menyerahkan emas mereka, mereka dianggap penimbun. Anda bisa bayangkan. Dan setelah itu, Perang Dunia Kedua berlangsung. Anda lihat apa yang sedang berlangsung di zaman kita. Ketika di internet Anda bisa membaca di sebuah iklan, saatnya untuk menginvestasi emas online. Dibilang di situ, emas online. Mana bisa emas di online kan? Emas harus Anda pegang. Emas online itu sama aja dengan emas virtual. Anda paham? Anda sedang dibohongi. Karena mereka penguasa dunia sedang melemparkan umpan. Betul nggak? Melemparkan umpan. Sama seperti yang ditawarkan yang datang ke saya. Mau nggak Pak? Karena Bapak adalah pelanggan kami yang mulia. Bapak tidak pernah cacat. Bapak rajin, nggak terlambat membayar tagihan. Maka kami akan kucurkan dana ekstra untuk Bapak. Wow, dengan sekian-sekian dan seterusnya. Tidakkah itu menyejukkan pikiran? Bagi yang butuh, bagi yang tidak tahu. Tapi bagi yang tahu, no way. Singkirkan aja soal kredit mengkredit. Tidak laku untuk saya untuk hari ini. Amin. Lihat, kita di zaman kredit. Untuk apa kredit? Untuk apa uang? Membuat Anda hutang, berkredit. Dan tujuannya membuat Anda terikat dengan kredit untuk seumur hidupmu. Sama seperti bangsa-bangsa. Anda pelajari tentang hutang luar negeri. Anda pelajari tentang hutang luar negeri. Hutang luar negeri Indonesia di zaman Soekarno, di zaman Soeharto, dan seterusnya, dan seterusnya. Hutang luar negeri di zamannya Amerika Serikat, dan seterusnya, dan seterusnya. Nabi bilang, tak akan pernah bisa terbayar di Amerika Serikat. Dan apakah yang dia ucapkan tidak benar? Demikianlah firman Tuhan. Tergenapi sampai dengan tahun 2020. Dan dia sudah mengucapkan di tahun 50-an, tahun 60-an. 55 tahun yang lampau, bahkan lebih. Dia sudah mengucapkan hal tersebut. Amin. Dari mana Amerika berhutang? Dari mana negara ini berhutang? Dari yang punya uang. Siapa yang punya uang negaranya? Negara mana yang punya uang untuk mengutangi? Yang tidak ada. Itu adalah para penguasa yang akan menggenapkan Kejadian pasal 11. Nimrod, penguasa tunggal dunia. Amin. Kejadian 11, haleluya, berlangsung di zaman sesudah mempelai wanita naik. Amin. Bersamaan dengan tampilnya 144.000 di Wahyu 11. Haleluya. Dan sekarang kita berada di dalam penugasan sedang berlangsung Wahyu 10 ayat 11. Amin. Sebagai bagian dari para pekerja jam yang ke-11. Oh, brother. Ketika Anda renungkan angka 11, Anda akan tahu. What is that? Apakah itu artinya? Kita sedang berada di detik-detik terakhir. Jadi kalau Anda melihat para penguasa elit-elit itu, orang-orang kaya itu mulai mengumpulkan dan membeli dan mengumpulkan emas,
itulah yang sudah diajarkan oleh nabi kita. Nabi kita bukan seorang ekonom. Nabi kita bukan seorang pedagang. Nabi kita bukan seorang yang punya aktivitas di saham-saham. Nabi kita bukan menteri keuangan. Nabi kita bukan seorang akuntan. Amin. Nabi kita pun juga bukan seorang rentenir. Nabi kita tak tahu menahu soal keuangan. Tapi Nabi kita lah pelihatnya Allah. Dia tahu apa yang bakal dilakukan oleh penguasa dunia ini. Dan gereja-gereja. Amin. Mereka lah yang punya ambisi untuk menguasai dunia ini. Dan dunia tidak tahu menahu. Hanya mempelai wanita yang tahu. Seandainya orang-orang dunia ini mau percaya kepada pemberitaan pesan dan pemberitaan mempelai wanita di zaman ini, niscaya mereka akan melihat Yesus dan programnya di zaman ini. Mereka akan melihat kedatangan Yesus Tuhan di zaman ini. Oh, terpujilah nama Tuhan. Haleluya, haleluya. Glory, glory. Apa yang kita baca adalah berkenaan dengan meterai ketujuh, di mana anak domba membuka meterai yang ketujuh. Dan kita sudah diajar bahwa meterai ketujuh sunyi senyap di surga selama setengah jam. Dan ketujuh guru memegang rahasia. Sunyi senyap selama setengah jam di surga. Haleluya. Dan ketujuh guru harus dikumandangkan di barat. Itulah sebabnya keenam mimpi ditutup dengan penglihatan itu adalah untuk mengarahkan, memberikan instruksi, penugasan kepada Nabi Brother Branham untuk pergi ke barat. Untuk dikumandangkannya ketujuh guru, haleluya, supaya genap sunyi senyap selama setengah jam meterai ketujuh itu. Amin. Tidak ada seorang pun yang tahu, hanya Bapa yang tahu. Itulah sebabnya Bapa, Roh Kudus, bekerja melalui Brother Branham. Amin. Tanpa Roh Kudus, Brother Branham tidak akan bisa berbuat apa-apa. Karena dialah ciptaan yang baru juga. Dialah manusia yang diselamatkan juga. Amin. Dialah manusia yang dipenuhi dengan Roh Kudus juga. Haleluya. Roh Kudus di dalam Brother Branham, malaikat menyertai dia, di dekat dia, tiang api menampakkan dirinya kepada dia di dalam rupa cahaya halo, bola api, amin, dan lain sebagainya. Tiang api, bola api, tiang api, Roh Kudus, malaikat Allah, siapa itu semuanya? Yesus Kristus, Roh Kudus yang sama. Oh, terpujilah nama Tuhan. Dan kemudian di Wahyu 8 ayat 1, anak domba membuka meterai yang ketujuh. Siapa anak domba? Roh Kudus sendiri. Amin. Dan kemudian Yohanes melihat di Wahyu 5, anak domba seperti tersembelih. Tetapi tua-tua berkata, singa dari suku Yehuda. Dan siapakah singa dari suku Yehuda selain Yesus Kristus sendiri? Haleluya. Dan jika sekarang, praise the Lord, nas-nas yang tadi kita baca dan yang sudah kita baca sebelum-sebelumnya, termasuk Daniel 12, Wahyu 10, Wahyu 8, Wahyu 5, amin, 1 Tesalonika 4, dan seterusnya, semuanya adalah menunjuk ketujuh guru dikumandangkan di barat. Amin. Haleluya. Dan itulah sebabnya kenapa kita harus mengikuti hal-hal ini di dalam pelayanan Brother Branham. Supaya kita bisa memiliki suatu ikatan batiniah, ikatan spirit, amin, ikatan firman, bahwa Anda sedang dibawa kepada suatu tahapan pembelajaran. Sebagaimana Tuhan membangun iman Brother Branham dengan diberikan mimpi-mimpi dan penafsiran-penafsirannya, dan kemudian ditutup dengan penglihatan, kemudian dia menceritakan bagaimana dia melihat penglihatan-penglihatan yang sebelum-sebelumnya adalah untuk membangun dirinya. Amin. Bagi sebuah penugasan yang besar, yaitu pesan
untuk mendahului kedatangan Kristus yang kedua. Dan kita disuruh melihat semuanya ini. Amin. Adalah untuk menangkap inspirasi dari pelayanan Nabi kita. Bagi kehidupan pelayanan berjemaat, bagi kehidupan pelayanan dan jalan hidupmu masing-masing. Amin. Karena Tuhan yang sama yang menuntun Nabi, Tuhan yang sama yang menuntun saudara dan saya. Haleluya. Praise the Lord. Haleluya. Sama seperti induk manapun. Induk manapun di muka bumi ini, ketika anaknya lahir dan kemudian bertumbuh untuk sampai kedewasaan, maka di usia tertentu, dalam bulan dan tahun tertentu, si anak harus melihat tingkah laku ibunya, induknya. Amin. Praise the Lord. Adalah supaya si anak akan tahu caranya bertingkah laku kelak ketika dia tidak bersama-sama dengan induknya. Oh, terpujilah nama Tuhan. Tetapi darah naluri yang sama datang dari induknya melalui hubungan pertalian darah. Haleluya. Itulah yang membuat dia nantinya akan bertingkah laku seperti induknya. Amin. Itu dalam dunia binatang. Amin. Kita lebih daripada makhluk-makhluk itu. Anda pada awal mulanya tetap anak Allah. Amin. Di sorga Anda anak Allah. Di sini Anda juga anak Allah. Oleh kematian dan tertumpahnya darah Yesus Kristus. Maka hubungan saya dengan Yesus Kristus adalah darah. Hubungan Anda dengan Brother Branham adalah darah. Haleluya. Terpujilah nama Tuhan. Amin. Firman yang berlumuran darah yang keluar dari mulut Brother Branham. Sehingga kita mengikuti firman yang berlumuran darah itu. Kita mengikuti jejak kaki langkah Elohim. Kita mengikuti jejak kaki langkah Nabi di dalam pelayanan dia untuk sampai kepada klimaks yang kedua. Amin. Klimaks yang pertama 1946. Klimaks yang kedua 1963. Penugasan yang pertama 1946. Yaitu adalah revival healing, kebangunan rohani, kesembuhan, dengan disertai 2 tanda, tarikan 1 dan tarikan kedua, mujizat, amin. Tarikan 1, mujizat, tanda heran. Tarikan yang kedua, nubuatan, menghardik, amin. Dan juga tanda Mesias, mengetahui pikiran hati manusia. Catat itu supaya Anda nggak lupa. Tarikan kedua, nubuatan, menghardik, tanda Mesias, menghardik organisasi dan denominasi, dan itu adalah tanda Mesias, mengetahui pikiran dan hati manusia. Tapi tarikan yang ketiga, penugasan yang kedua, klimaks yang kedua adalah pesan itu sendiri. Pembukaan firman, berkumandangnya ketujuh guru, tersingkapnya meterai ketujuh. Haleluya, terpujilah nama Tuhan. Untuk menyatakan misteri kedatangan Tuhan yang kedua. Dan ketika Anda melihat ini kronologi demi kronologi, peristiwa demi peristiwa, dan setiap peristiwa ada tanggal, bulan, dan tahun. Dan kadang-kadang Brother Branham memberikan jamnya. Amin. Maka hal yang sama di Matius 24 ayat 36 tentang hari dan jam. Oh, haleluya. Dan jika Roh Kudus oleh kelahiran kembali diam di dalam Anda dan saya, maka pembelajaran kita adalah melihat bagaimana Bapak spiritual kita melangkah di dalam iman. Amin. Ishak belajar dari Abraham. Oh, haleluya. Amin. Sehingga pada waktu usia 12 tahun dibawa ke atas Gunung Moria, dia tahu apa yang harus dia perbuat. Bapak, sudah ada kayu bakar di sini, lantas di manakah korbannya? Sudah ada di sini mezbahnya, di manakah korbannya? Abraham berkata, Tuhan yang akan menyediakan. Amen. Haleluya. Bagaimana jika Ishak tidak melihat bagaimana Abraham bertindak? Bagaimana jika Abraham tidak mengajari Ishak? Amin. Maka pastilah, niscaya
Ishak hanya memikul kayu api sampai ke atas gunung sana, kemudian haleluya, indah sekali di sini ya Bapak ya. Puji Tuhan, haleluya. Dan ketika semua udah siap, ini untuk apa ini Pak? Loh. Anda akan kecewa punya anak yang seperti itu. Udah dipersiapkan semuanya. Ini untuk apa nih Pak? Loh. Jadi selama ini kamu di mana ketika diajari? Ya nggak ku catat, lupa. Nggak pandai aku Pak. Hah? Kayak gitu ngomongnya. Oh brother, Anda bukan Ishak akhir zaman. Ishaklah gambaran Yesus Kristus. Amin. Kita di sini diajar oleh roh yang sama yang dulu mengajar oleh Branham, dan sekarang roh yang di dalam Branham ingin supaya Anda melihat bagaimana jejak langkah nabimu melangkah, dipimpin oleh roh Allah. Dan sekarang Anda sedang menggenapkan nas yang sama. Roma 8 ayat 14. Anak Allah dipimpin oleh roh Allah. Oh, terpujilah nama Tuhan. Dan ini zamannya ketika keseluruhan Roma 8, Anda dan saya yang menggenapkannya. Masih ingat nggak pelajaran ini? Keseluruhan Roma 8, Anda dan saya yang sedang menggenapkannya. Bahkan tidak Brother Branham. Betul nggak? Karena Brother Branham tidak akan diubahkan dalam sekejap, tapi akan dibangkitkan dari antara orang mati. Tetapi di Roma 8 dijanjikan penebusan tubuh. Akan ada pengubahan tubuh. Akan ada pemanifestasian anak-anak Allah. Amin. Praise the Lord. Dan bagaimana saya akan bisa memanifestasikan diri saya sebagai anak-anak Allah kalau saya tidak belajar dari seorang anak Allah yang sudah diadopsi, yang bernama William Marion Branham. Oh, terpujilah nama Tuhan. Ya enggak Pak. Yang penting pengurapan Roh Kudus itulah yang mengajar kita teori. Paham yang saya maksudnya? Praise the Lord. Dari mana jemaat akan belajar? Dari pastornya. Ya, pastornya lah mengajar. Dari mana murid akan bisa? Dari mana dia belajar? Dari gurunya. Apakah gurunya terlihat atau enggak terlihat? Terlihat. Jadi kalau gurunya terlihat, nas itu pun juga adalah pengurapan Roh Kudus akan mengajar kamu. Kamu tidak butuh orang lain. Seringkali pemahaman yang keliru dipakai, tetapi ketujuh guru akan meluruskan semua pengajaran yang melenceng. Sehingga kita bisa berjalan dengan lurus dan pasti. Itulah sebabnya kita perlu mempelajari semuanya ini, sehingga Anda tahu apa yang harus diperbuat. Sehingga Anda akan bisa bersikap, kayaknya Brother Branham nggak pernah yang seperti ini. Nah, Roh Kudus mengingatkan Anda. Atau sebaliknya, kayaknya Brother Branham pernah mengatakan hal ini dan dia melakukannya. Maka Anda mengikutinya. Amin. Praise the Lord. Sesuai dengan zamanmu. Saya ambil contoh, Brother Branham mengajarkan kepada kita. Televisi adalah barang yang dikutuk. Dan kita sudah mengajarkan jauh-jauh hari sebelum-sebelumnya kan. Tapi sekarang, di banyak rumah orang percaya, banyak televisi. Apakah salah? Tergantung Anda. Kehidupan dan pelayanan Brother Branham, sehingga kita sebagai anak-anak spiritual Branham di akhir zaman, kita akan mengikuti jejak yang sama. Haleluya. Praise the Lord. 279 paragraf. Malaikat yang ketujuh adalah untuk mengambil semua misteri dan mengumpulkannya. Dan bukan sekedar mengumpulkan, tetapi adalah untuk menafsirkan misteri-misteri tersebut. Dan malaikat yang ketujuh harus tampil adalah untuk meledakkan Laodikia, gereja yang kaya, yang mengaku dirinya tidak kekurangan suatu apapun. Namun Tuhan berkata, lihat, Tuhan berkata, kamu malang, melarat, miskin, buta, telanjang, dan tidak mengetahui. Dan Nabi katakan, itulah pesannya malaikat yang ketujuh. Dan saya bertanya kepada saudara, siapa yang
mengucapkan kamu malang, melarat, miskin, telanjang, dan tidak mengetahuinya? Bukankah Tuhan sendiri? Dan apa yang diucapkan oleh Tuhan di Pulau Patmos dan Yohanes mencatatnya, menuliskannya, maka sekarang di zaman yang telah ditentukan Tuhan, tampil malaikat yang ketujuh, Nabi Eli akhir zaman, dan Roh menghidupkan yang tertulis, menempatkannya ke dalam mulutnya, maka apapun yang keluar dari mulut Nabi ini adalah firman. Demikianlah firman Tuhan. Amin. Berarti apa yang keluar dari mulut Nabi adalah perkataan Tuhan sendiri. Praise the Lord. Jadi kalau saudara dan saya mengikuti Nabi ini, Anda sedang mengikuti Tuhan. Bukan mengikuti manusia. Manusia adalah seorang yang dipakai, ditetapkan sebelum dasar dunia menjadi instrumen untuk menghidupkan kembali perkataan-perkataan Tuhan yang sudah diperdengarkan ratusan tahun, puluhan tahun yang lampau, dan yang kemudian ditulis oleh para nabi dan rasul. Amin. Dan Roh Kudus menetapkan di zaman ini, akhir zaman, maka perkataan-perkataan yang keluar dari mulut nabi itu yang adalah pesan adalah firman Tuhan sendiri, Allah sendiri, yang dulunya tertulis dan mati, namun sekarang menjadi hidup. Jadi ketika orang-orang tidak mau mendengarkan perkataan Nabi, dia bukan sedang melawan Nabi, dia melawan Allah sendiri, pencipta langit dan bumi. Maka kesudahan mereka adalah mereka tidak mengetahui apapun sampai Nuh masuk ke dalam bahtera, dan kemudian air bah datang dan membinasakan mereka semua. Tapi Nuh dan orang-orang yang mau percaya kepada pemberitaan Nuh selamat. Pola yang sama di akhir zaman. Paragraf 280. Raja berteriak, "Oh Tuhan, utuslah, kirimkan nabi yang tidak punya rasa takut." Bersama dengan demikianlah firman Tuhan. Di mana firman Allah yang dibuktikan akan bergerak dan membuktikan bahwa nabi ini diutus dari Allah. Dan ketika dia tampil, nabi ini, dia akan meledakkan zaman-zaman tersebut. Tentu, dia akan dia akan menempatkan gereja Laodikia untuk menentang nabi. Oh, siapa yang akan menempatkan gereja Laodikia untuk menentang nabi? Tuhan. Namanya perang. Setiap sangkakala Injil dibunyikan, artinya adalah perang. Mengguncangkan, menghadik dan meledakkan sistem yang nyaman. Kalau Anda bicara perang, kalau Anda bicara berkelahi, tapi di ring Anda sendirian, kemudian Anda begini-begini, itu bukan perang namanya. Itu Anda sedang melawan. Perang itu harus ada oknum yang dihadapi. Jadi Tuhan sendiri yang menempatkan supaya Laodikia menentang Brother Branham. Oh, tidak terjadi dalam perang. Jadi kalau sekarang orang menentang Anda, siapa yang menempatkan? Tuhan. Amin. Jadi Anda nggak usah kesal. Kenapa kalau saya diolok-olok? Padahal saya selalu ingin yang benar. Dan saya berusaha untuk selalu yang benar. Tapi toh orang-orang menentang saya. Tuhan yang tempatkan, nggak usah khawatir. Yang jelas Anda adalah pemenang. Laodikia, gereja itu, utusan itu akan menyelesaikan semua misteri yang dulu sudah hilang di peperangan-peperangan yang sebelumnya. Menyelesaikannya melalui malaikat yang ketujuh bagi kebenaran. Paragraf 282. Luther sudah dibangkitkan, tetapi dia tidak memiliki seluruh kebenaran. Paragraf 282. Luther sudah dibangkitkan, tetapi dia dulu
belum memiliki seluruh kebenaran. Dulu dia hanya punya pembenaran. Paragraf 283. Kemudian tampil utusan yang berikutnya yang bernama John Wesley. Pesannya adalah pengudusan. Ingat semua. Kalau benar, angkat tangan. Kalau nggak benar, kasih tahu. Isyarat belum. Dengar? Tes 1-2 dicoba. Udah. Udah? Oke? Baik, puji Tuhan. Kita nggak peduli mau setan mengganggu, nggak mengganggu, terserah dia. Kalau nggak bunyi ya puji Tuhan, kalau bunyi ya puji Tuhan. Kita nggak mau dikesalkan sama dia. Memang dia tugasnya mengganggu, jadi biarkan aja. Kita hanya perlu melihat Tuhan hadir di sini. Haleluya. Paragraf 282. Luther dulunya dibangkitkan, tetapi dia dulunya tidak memiliki seluruh kebenaran. Dia dulunya hanya punya pesan pembenaran. Roma 5 ayat 1, Habakuk pasal 2. Kemudian tampil utusan yang berikutnya yang bernama John Wesley, paragraf 283. Pesannya pengudusan. Dia pun belum punya seluruh kebenaran. Amin. Kemudian paragraf 284. Tampillah gereja Laodikia. Apakah zaman gereja Laodikia? Zaman gereja Laodikia itu sama dengan zamannya Pentakosta atau karismatik. Sama, sarupa, catat supaya nggak lupa. Sama itu dengan karismatik dan Pentakosta. Laodikia sama dengan Pentakosta dan karismatik. Gereja yang suam-suam kuku. Seperti dulunya Luther belum punya seluruh kebenaran. Seperti dulunya Wesley belum punya seluruh kebenaran. Demikian juga Laodikia dengan Pentakostanya juga belum punya seluruh kebenaran. Puji nama Tuhan. Dan di paragraf 286, Laodikia terus melorot sampai kemudian ia masuk ke zaman-zaman yang gelap. Atau tepatnya, dari sejak hari raya Pentakosta di loteng Yerusalem, kondisi gereja terus melorot. Mengalami penurunan sampai masuk ke zaman-zaman kegelapan. Dan itulah yang dilihat oleh Yohanes tentang 7 kekian, 7 zaman gereja. Dan zaman gereja yang terakhir adalah yang paling jauh dari Allahnya. Yang paling jauh. Paragraf 287.
Tuhan tampilkan Luther adalah untuk memulai menyalakan terang. Sehingga Luther dan zamannya sedikit mendekati firman. Terang yang berikutnya semakin mendekati firman, yaitulah Wesley. Terang yang berikutnya semakin mendekati firman, yaitu zamannya Laodikia, Pentakosta. Tapi kemudian Laodikia tiba-tiba berbalik lagi menjadi gelap lagi, seperti yang dulunya gelap. Karena Laodikia bilang, aku kaya, aku tidak butuh apa-apa. Wow, udah berat itu. Kalau orang sakit bilang, aku sehat, aku tidak sakit, padahal dokter bilang, kamu sakit, parah pun, berarti pasiennya ada kurang-kurangnya di situ. Paragraf 289. Di sepanjang 7 zaman gereja itulah terdapat banyak kebenaran yang hilang di situ. Di mana orang-orang, gereja-gereja kompromi terhadap kebenaran. Tetapi malaikat yang ketujuh ini tidak kompromi dalam hal apapun. Dia tidak kompromi dalam hal dunia. Dia tidak dan dia dipakai Tuhan untuk menggenapkan Wahyu 10 ayat 7. Ketika dia mulai memperdengarkan suaranya, maka genaplah misteri Allah. Seluruh misteri-misteri yang tersembunyi itu diselesaikan ketika dia tampil. Sebab hal itu tersingkap bagi malaikat yang ketujuh. Dengan cara apa itu tersingkat? Harus tampil seorang nabi. Elia, Maleaki 4 tergenapi. Paragraf 291. Semua hal itu yang dulunya menjadi misteri yang hilang tentang kealahan yang satu, bukan Trinitas, tentang baptisan air yang benar, tentang baptisan Roh Kudus tanpa sensasi, dan lain sebagainya, maka semuanya itu terselesaikan. Antara tahun 1955 sampai 1962. Antara tahun 1955 sampai 1962. Makanya jangan heran kalau penglihatan yang menggelisahkan Brother Branham itu muncul diberikan Tuhan pada akhir bulan 1962, yaitu tanggal 22 Desember. Dan kemudian Brother Branham mengkhotbah